Siapa yang membuat kita bisa berkumpul bersama di tengah sawah? Itu ada pohon padi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini tausiah di tengah sawah. Kalau tausiah di masjid ramai itu biasa. Kalau tausiah di stadion banyak orang datang itu biasa. Tapi kalau di tengah lapangan yang terendam orang tetap istiqomah itu baru, maka balasannya juga insya Allah luar biasa. Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan kepada Allah selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Bersolawat kepada Dia, karena acara kita ini adalah segedong bersolawat. Segedong bersolawat atau bersolawat segedong? Segedong bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidi Al-Habib As-Sultan Al-Syarif Muhammad Al-Gadri Hafizahullah wa saddadahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Bupati, anggota DPRD Mempawah, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, lupa tersebut saking groginya. Guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Fahmi Hafizahullah, Ustadz Luqman Al-Hakim, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Jadi tidak ada yang tidak disapa. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha ansyara, Allah balas dengan 10 rahmat. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. 10 rahmat, 10 dosa ditutupi, 10 tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan pulang kita dari sini mendapatkan barokah itu semua insyaallah. Yang penting istiqomah solawat, bukan somat. Kadang lidah ini mau menceritakan aib orang lain, maka batalkan aib, ribah, namimah, banyak-banyak bersolawat. Jadi kalau ada yang mau menceritakan aib, kabarnya anak si anu, laki si anu, bini si anu, Allahumma sholli ala sayyidina. Pikiran yang kacau balau, suami di mana keluar kota khawatir dilarikan pelakor. Jangan sampai tak jadi menikah, sudah tunangan, sudah pacaran 10 tahun Pak Ustadz. Ini bagaimana masa depan nanti, kuliah berhasil atau tidak, nanti dapat kerja atau tidak, menjadi nikah atau tidak. Hilangkan itu semua dengan banyak bersodakoh. Kalau dengan harta bersodakoh, kalau dengan lisan sedang hamil tua, suami sedang tak di rumah, mencari penghidupan, hatinya kacau, galau, detak jantung tak normal. Apa kata Pak Dokter?
ibu yang sedang mengandung, hatinya mesti tenang. Nanti kalau ibunya stres, anaknya galau. Maka supaya menenangkan hati ini banyak-banyak bersolawat. Ada orang bersolawat ini berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang bersolawat pakai lagu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang bersolawat tak bersuara, tak berlagu. Boleh? Boleh. Apakah Allah tahu? Tahu. Apakah Nabi Muhammad tahu? Tahu. Tapi kalau bisa jangan gara-gara mau cepat lalu tak jelas makharijul hurufnya. Walaupun tak bersuara tetap pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ini karena mau cepat ngejar target 100 kali, 500 kali. Macam dapat gorengan panas. Jadi yang selama ini selawatnya belum betul, mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini jadi benar insyaallah. Apa tanda tabligh akbar itu berhasil? Ada perubahan. Hebat tabligh akbar tadi. Apa hebatnya? Sendal aku hilang masuk ke lumpur. Hebat tabligh akbar tadi. Apa hebatnya? Kami direkam tadi pakai kamera. Tabligh akbar hebat itu kalau ada perubahan. Yang sebelumnya mulutnya menceritakan aib orang, cacat orang, adu domba. Setelah tabligh akbar segedong bersolawat, maka dia tak lagi menceritakan aib orang, tapi lebih banyak bersolawat. Yang sebelumnya pelit, bakhil, medit, kikir, alhamdulillah setelah bersolawat hatinya lapang, mudah bersedekah, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Amin. Yang sebelumnya tak pakai jilbab, ini kenapa tak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Yang sebelumnya tak pakai menutup aurat, bajunya terbuka, maka setelah tabligh akbar bajunya panjang, jilbabnya panjang, insya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami dalam iman dan Islam. Kalau ada di antara bapak ibu karena sudah terlalu lama berdiri berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Tapi insya Allah semuanya sehat. Yang tahu tentang kita mampu Allah atau kita? Allah. Kalau tak dibuat hujan panas terik, saya tadi sudah membayangkan ini tabligh akbar jam 1 siang, panas menyengat, matahari sejengkal dari ubun-ubun, panas. Rupanya sampai kemari sejuk, tenang, cuman kaki aja agak lisut kedinginan. Ustaz Abdul Somad enak di atas pentas. Di atas pentas ada karpetnya. Nanti selesai acara ini, setelah kami pulang semua, cobalah naik ke atas. Biar tahu rasanya. Karpet ini basah juga. Betul kan, Dek? Nah, dipegang ya, betul. Itu maka sultan semua duduk, bapak ibu pakai kursi. Kami udah mau duduk di lantai tadi. Apakah Abdul Somad yang di atas pentas, yang di atas karpet lebih mulia daripada bapak ibu yang di bawah? Tidak. Boleh jadi yang di bawah, yang basah, yang hujan, yang di atas tanah, yang berlumpur jauh lebih mulia daripada Abdul Somad yang di atas ini. Betul? Betul pula katanya. Sedihnya hati saya. Maksudnya tadi waktu saya bilang betul, walaupun betul, tapi kasihlah basa-basi sedikit. Tidak, gitulah. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah bukan yang profesor, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling mulia adalah yang hatinya paling takut kepada Allah. Takut LGBT, takut zina, takut korupsi, takut narkoba. Mudah-mudahan itulah yang ada dalam hati kita ini semua, insyaallah. Amin. Ini ibu-ibu ramai datang, ada yang pakai seragam BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Ada yang tak pakai seragam, nggak apa-apa. Mungkin sudah dibeli tapi belum lunas.
Mudah-mudahan yang belum jumpa jodoh dirapatkan, dicepatkan Allah. Banyak yang belum nikah nih. Mudah-mudahan yang dililit utang dilepaskan dari utang piutang. Lebih kuat pula. Tak tahu kita entah dari lidah yang mana doa ini dikabulkan Allah Ta'ala, betul? Di sini ada orang soleh, di sini ada ibu-ibu yang solihah, di sini ada bapak-bapak yang mencari harta rezeki halal untuk anak istrinya, di sini ada ibu-ibu yang mengandung anak bertasbih, bertahmid, bertakbir. Maka itulah yang membuat acara ini bisa terselenggara dengan baik. Allah membalas semuanya sesuai dengan kadar keikhlasannya. Jadikanlah kami ini termasuk orang yang ikhlas, insyaallah. Amin ya rabbal. Tabligh akbar. Masya Allah, tabarakallah. Isra Mi'raj itu terjadi bukan langsung Nabi naik ke atas, tapi ada kronologisnya. Istrinya meninggal, namanya Khadijah. Memang kalau kedinginan ini banyak lupa memang. Paman yang menolong membantu dari serangan kafir Quraisy. Mereka segan membunuh Nabi karena segan pada pamannya. Paman tempat bergantung itu pun meninggal. Siapa namanya? Abu Talib. Enak kalau kita ceramah di tengah masyarakat yang berilmu. Ustadz lupa, jamaahnya ingat semua. Dua tempat bergantung, istri, paman. Paman, istri. Ketika Nabi berselimut, turun dari Jabal Nur, kedinginan. Yang menyelimuti adalah Khadijah, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. So sweet. Mudah-mudahan bapak-bapak ini semua istrinya seperti Ummul Mukminin Khadijah, insyaallah. Nabi naik ke Jabal Nur, bertahanus 1 bulan, umur 38. Tak ada dilarangnya, disiapkannya makanan, dijenguknya, dibawakannya pakaian. Turun Nabi kedinginan menggigil, diselimutinya. Begitulah Khadijah. Adapun perempuan zaman sekarang, pergi suaminya pengajian, abang kemana? Pulang jam berapa? Dalam semua. Tapi itu tidak ada di Segedong. Ini semuanya baik-baik semua. Orang Segedong ini soleh-solihah semuanya, insya Allah. Paman yang menolong, yang membela dakwah meninggal. Lalu Nabi pun pergi berdakwah ke kampung namanya Taif. Apa namanya? Taif. Nama sukunya Saqif. Nama kampungnya Taif. Nama sukunya Saqif. Nama kampungnya Taif. Itu enaknya kalau kita ramai-ramai. Tak tahu ustadz mana yang menjawab, mana yang tidak. Yang penting mulut bergerak. Sampai Nabi ke Taif, dia tak disambut dengan Tola'al Badru alaina. Ustaz Abdul Somad tadi disambut Tola'al Badru alaina min yatil wada' wajaba sukaru alaina mada'a lillahi da'. Nabi tak disambut dengan Tola'al Badru alaina. Mereka lempar Nabi pakai batu, pakai kayu, berdarah tapak kakinya. Datang malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, seandainya darah kakimu itu jatuh ke tanah, kuratakan mereka semuanya dengan tanah. Nabi mengusap kakinya supaya darahnya tak menetes ke tanah. Sayang tak Nabi itu kepada manusia? Coba seandainya saya dilempar orang pakai batu, lalu berdarah kaki saya, lalu kata malaikat Jibril, hai Abdul Somad, kalau sampai darah kakimu menetes ke tanah, kuratakan semua musuh-musuhmu. Langsung saya pijakkan ke tanah. Bantai. Kira-kira Abdul Somad nih hatinya lembut apa keras? La ilaha illallah. Bilanglah lembut, kenapa? Ini menunjukkan jamaah di Segedong ini orangnya jujur. Kalau ustadz itu memang betul baik, dibilangnya baik. Kalau ustadz itu keras, dibilangnya keras. Siapapun yang datang kemari mengaku ustadz, mengaku ulama, kalau tidak sesuai dengan Rasulullah, apakah diterima? Mantap.
Jadi Pak Wagub, Pak Wabub, Pak DPRD, Sayyidi Sultan Al-Habib, Sayyidi Al-Habib, para asatis, jangan khawatir masyarakat Segedong ikut aliran sesat. Karena mereka punya keyakinan yang kuat. Saya bangga dengan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir itu kalau orang dipuji kan mulai mengembang lubang hidungnya. Itu maka takbir. Ibu nanti kalau dipuji anaknya, ini anak ibu, iya cantik ya, Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, gitu. Jangan ditanya, ini anaknya, iya, kok cantik, siapa dulu mamanya? Nah, takbir Allahu Akbar itu juga mengusir setan. Setan udah mulai berbisik, orang Segedong hebat, orang Segedong taat, orang Segedong rajin berselawat, orang Segedong ladang tapi ablar. Maka untuk mengusir setan itu bertakbir. Kalau ada yang mengantuk sebelah ini, apa bunyi latu-latu? Jangan terlalu banyak main latu-latu, nak. Latu-latu itu artinya lama-lama tolol. Permainan, tak apa-apa. Kita dulu pun kecil kan main-main kan. Asal jangan asik main latu-latu kena biji matoma. Mudah-mudahan semua anak-anak yang dibawa ini jadi anak yang soleh-soleha. Saya kalau menengok anak kecil dibawa emaknya, pikiran saya mundur 40 tahun yang lalu, mengingat saat emak menggendong saya. Saya tak pernah merasa menggurui ibu-ibu, menceramahi ibu, enggak. Saya merasa sedang bercerita dengan emak saya, dengan makcik saya, dengan saudara saya. Ingat mak-mak, ingat mak awak. Ingat anak-anak, ingat anak kita. Itu yang baik, asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita. Jadi Isra Mi'raj itu adalah hiburan dari Allah. Istri meninggal, paman meninggal, orang Taif tak menyambut, mereka lempar pakai batu. Ini mengajarkan kita jangan bersedih hati waktu jatuh, karena akan diangkat Allah dengan tempat yang setinggi-tingginya. Amin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diangkat Allah di tempat yang tertinggi. Mungkin ada di antara bapak ibu yang sedang dalam ujian kesulitan hidup, sabar. Insya Allah diangkat Allah ke tempat yang tinggi, insya Allah. Kadang kita ini merasa orang aja yang susah, betul bu? Nengok orang, oh kau sedap berjalan ke sana kemari, aku nih tak bisa berjalan. Kenapa tak bisa berjalan? Mukaku berbisul, bisul di kening. Mau berjalan ke sana malu, mau berjalan ke sana tak sedap hati. Engkau berjalan ke sana kemari, aku tak boleh keluar karena aku berbisul. Kata yang berjalan ke sana kemari, kau pikir aku tak ada bisul? Aku berbisul juga. Mana bisul? Bisul di sini. Maka dari tadi aku tak duduk-duduk. Artinya setiap kita ini hidup punya masalah, bukan punya bisul. Kita hidup ini semua punya masalah. Kadang suaminya baik, rupanya istrinya kuntilanak. Kadang istri solehah, rupanya laki genderuwo. Kadang suami baik, istri baik, rupanya anak tuyul. Tapi kalau menengok senyum yang cerah dari bapak-bapak ibu semua, ini nampaknya orang tak ada bermasalah. Tak ada masalah. Kalau orang bermasalah hidupnya, itu mukanya macam kebun sedang kering habis panen padi, petak-petak. Ini bersih-bersih semua wajahnya insya Allah. Inilah tanda orang yang dilapangkan Allah hatinya. Alam nasrah. Ustadz kalau sedang susah hati apa yang Ustadz banyak baca? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Terus ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak, ku angkat bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Terus
Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah besar ini sekarang. Apa masalah? Doraemon lepas. Mudah-mudahan diganti Allah. Fa inna ma'al usri, segala kesulitan akan dimudahkan Allah. Diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Kalau Allah sudah berjanji, innaka la tukhliful. Kalau sedang susah hati, itulah baca di banyak-banyak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mana makan siang? Kenapa kau tak masak? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Apa lagi mau kita katakan? Mengamuk dia, kita lawan dengan ngamuk. Apa yang terjadi? Perang Rusia Ukraina, habis meletup semuanya. Yang kedua, setelah membaca Alam Nasrah, banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Syekh Ali Jum'ah, paling bagus solawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari Makkah ke Taif 100 km. Taif ini di atas bukit. Nabi berjalan kaki ke Taif. Kenapa dia tidak pakai sendal? Kenapa dia tidak pakai keledai? Kenapa dia tidak naik kuda dan unta? Karena dia sedang dimata-matai kafir musyrik Quraisy. Kalau sampai dia berjalan kaki pakai sendal, pakai unta, berarti dia mau pergi jauh, tangkap dia. Mereka sudah siap-siap menangkap Rasulullah. Berjalan kaki Nabi 100 kilometer. Jadi kita ini belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Kalau sampai dalam hati kita merungut, jangan sampai dalam hati kita mencaci maki. Kenapa aku susah? Kenapa aku begini? Nabi ditelan dalam perut ikan. Tengah malam, gelap, dalam laut. Tak ada dia mencaci maki Allah. Bertasbih keluar dari mulutnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ditelan ikan, masuk ke dalam perut ikan, di dalam laut, di tengah malam. Tak ada dia sumpah serapah. Kenapa aku begini? Dia ditelan ikan, kita masih menelan. Walaupun ikan asin. Kenapa Ustadz ingat ikan asin? Saya tadi dalam makan ikan asin. Saya ini menu kesukaan saya ikan asin. Seandainya masuk surga nanti insya Allah, amin. Ditanya malaikat, what do you want? Maka saya akan bilang, minta ikan asin. Kira-kira Bu, di surga itu ada ikan asin? Tahu orang segedong. Ada, dalilnya jelas. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Semua yang kamu inginkan ada di dalam. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, jangan sedih, jangan putus asa, jangan susah hati, jangan guna gulana, jangan galau, jangan stres, jangan depresi. Ini banyak orang sekarang kalau sedang susah hati menyanyi dangdut. Sedang susah hati main medsos, update status, langsung tulis di FB, aku sedang susah sekarang. Kawan pun komen, kenapa? Lagi kau hilang, bini kau selingkuh. Makin bertambah kacau pikiran kita. Jangan mengadu ke medsos, jangan mengadu ke Facebook, jangan mengadu ke Instagram, mengadulah kepada hebat orang segitu. Apa yang ada dalam pikiran saya tahu dia. Jangan-jangan dukun semua. Gak ada dukun di sini Pak Ustadz. Dulu memang pernah ada tapi udah taubat insya Allah. Amin.
dan susah, disitulah Allah mengangkat derajat. Dan yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Isra Mi'raj itu adalah sholat. Sekali ini agak salah sedikit. Yang diinginkan dari Isra Mi'raj itu kalau zakat, wa atuz zakah. Kalau haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tapi kalau puasa, kutiba alaikumus shiyam, cukup ayatnya turun. Tapi kalau masalah sholat, langsung Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan dibawa oleh Burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Tiba-tiba tak sampai 1 malam, naik pesawat sekarang 1 jam setengah. Abdul Somad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa tiba-tiba Ustaz Somad berselawat? Banyak balon lepas. Saya tengok mata jamaah udah ke sana semua. Maka saya tarik dengan selawat. Saya khawatir kalau saya ceramah jamaah ini ke sana, dipoto sama wartawan dari belakang, besok pagi keluar berita, balon terbang Ustaz Somad tak dipedulikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan untuk menerima sholat. Maka amal yang pertama ditanya nanti di akhirat, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Amal pertama yang dihisab, yang dihitung, yang dikira pada hari kiamat nanti adalah Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hidayahnya supaya sholat ya Allah. Kenapa dibuat acara kita ini di tanah lapang? Karena ada beberapa suami yang belum bisa masuk ke masjid karena trauma ketakutan. Beberapa kawannya ke masjid maghrib menjelang isya meninggal. Takut dia, maka dibuatlah tabligh akbar di tanah lapang. Ustaz Somad tolong doakan saya Pak Ustaz. Loh, ibu sehat, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, kita doa apa? Suami saya belum sholat Pak Ustaz. Loh, kenapa mau nikah sama dia? Saya pun dulu tak sholat juga Pak Ustaz. Jodoh kita adalah cerminan kita. Adik-adikku yang perempuan, kalau kalian mau dapat suami yang sholat, maka mesti juga kalian jangan tinggalkan Apa makna jodoh kita, cerminan kita? Tengoklah muka kita di cermin. Kalau kita senyum, cermin itu ikut enggak? Ikut senyum kita. Senyum dia. Kalau kita marah, apa? Mengamuk juga. Tak mungkin kita mengamuk, dia senyum kan? Balik ke rumah nanti, coba. Adik-adik yang punya handphone, balik ke rumah nanti, hidupkan handphone. Assalamualaikum guys. Kita adalah cerminan jodoh kita. Jodoh kita adalah cerminan bagaimana kita. Mudah-mudahan adik-adik semua dapat jodoh yang sholat, insya Allah. Mengadulah jamaah, suami saya tak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya Bu punya suami tak sholat? Rasanya macam tidur sama babi hutan Pak Ustadz. Bagaimana caranya biar suami saya ini sholat Pak Ustadz? Rekam ini, kirimkan nanti ke suaminya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat adalah sholat. Haji nanti, umrah nanti, sedekah nanti, sholat yang akan ditanya di hadapan Allah. Idza sholahat sholahal amalu kullu. Kalau sholatnya benar, yang lain ikut benar insyaallah. Amin. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, maka rusaklah semuanya. Hai suami-suami yang belum sholat, sholat. Siapa yang Ustaz tunjuk? Ini kameranya.
Ini kan nanti akan dikirim ke suami-suami. Ada nama grupnya suami-suami yang belum sholat. Mudah-mudahan istri yang belum sholat dibukakan pintu hidayah. Suaminya udah pakai sarung, pakai baju koko. Abang mau kemana bang? Abang mau ke masjid. Kirim salam ya bang. Bagaimana mungkin anak kita mau sholat kalau bapak ibunya tidak sholat? Betul? Anak-anak ini tak bisa main suruh. Pergi sholat, pergi sholat, pergi sholat, pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid, ayah udah dewasa. Nggak bisa. Anak kita ini mesti kita bawa, kita teteng, kita tarik dia ke masjid. Ini adik-adik ini dibawa pengajian kemari. Ibunya membawa, ayahnya membawa. Tak bisa main suruh aja. Pergi baca Quran, pergi wirid yasin, pergi tahlil, pergi pengajian. Ada Ustaz Somad, pergi ke sana. Nggak bisa. Ini anak-anak yang hadir ini dibawa semua oleh orang tua. Orang tua yang membawa anaknya ini, insya Allah anak-anaknya ini anak-anak yang soleh dan solihah. Dipakaikan peci, dipakaikan topi putih, dimandikan bersih, dipakaikan bedak. Saya dulu kalau mau pergi kemana-mana, almarhumah mak saya itu pakai bedak, kasih air. Ada gambar saya di rumah pakai bedak. Saya tanya, mak aku kenapa kasih bedak? Karena kalau tak aku kasih bedak, dibilang orang kau belum mandi. Muka kau hitam. Tapi yang dimuliakan Allah, biarlah hitam yang penting sholat. Daripada putih tak sholat, tetap juga masuk neraka, betul? Tak usah pentingkan warna kulit kita. Bule-bule yang putih-putih datang dari Amerika, Eropa ke Pulau Bali, berjemur di tepi pantai, itu ingin supaya apa? Supaya hitam. Bayar tiket pesawat, bayar visa, tinggal di hotel ke Bali, berjemur supaya hitam. Kita udah apa dipentingkan? Ini banyak ibu-ibu ini risau saya kok nggak glowing. Sampai satu hari minum jus bengkoang 3 blender. Akhirnya diminum sebulan, muka putih, tangan hitam. Jangan dibayangkan, nanti ketawa sendiri. Tak usah risau wajah, tak usah risau dengan bentuk rupa, tapi risaulah kalau meninggalkan sholat. Kalau anak tak sholat, itu yang dirisaukan. Bagaimana biar supaya suami saya ini sholat, Pak Ustaz? Jangan pulang dari sini lalu panggil suaminya, ya ayyuhalladzina kafaru, masuk neraka kau suami setan. Jangan, tak boleh. Maka doakan dia di tengah malam, bangun tahajud. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya Allah, bukakanlah pintu hati suamiku supaya sholat, bukakan pintu hati suamiku sholat, bukakan pintu suami sholat. Ya Allah, kalau tidak juga bukakan pintu yang lahat, ya Allah. Terbangun dia. Apa kau bilang? Sampai yang dimuliakan Allah. Besok pagi pas mau buat teh manis, nyanyikan dia. Walaupun hidup 1000 tahun, walau tak sembahyang, apa gunanya? Nanti kalau kau mati bang, aku dapat laki yang sembahyang, kau dimakan cacing tanah sampai hari kiamat. Oh, sakit hati dia. Mudah-mudahan setelah itu suaminya dibukakan Allah pintu hidayah, insya Allah. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku, mereka melakukan perbuatan salah karena tak tahu. Tak tahu dikasih tahu. Sudah tahu. Yang paling payah ini menghadapi orang tak mau pengajian, tak mau tahu maulid Nabi, tak mau tahu Isra Mi'raj, tak mau tahu, berjalan di atas dunia seakan-akan hidup kekal abadi, dianggapnya tak ada malaikat maut, semuanya akan mati. Orang kaya, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng, yang tak ganteng setengah mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah menyampaikan tausiah lebih kurang 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Kok Ustaz tahu sudah menyampaikan 1 jam? Karena sudah ada yang jongkok. Tak apa-apa istirahat. Saya tidak pernah menegur jamaah, tak pernah saya berkata kasar kepada jamaah, tak pernah saya menyinggung jamaah. Seumur-umur saya ceramah, pernah nampak saya marah-marah? Tak pernah
pernah saya marah. Itu jamaah kenapa ada bersender di dinding? Itu jamaah kenapa ada bersender di tiang? Kenapa mengantuk? Tidak pernah saya marah-marah. Jadi kalau jamaahnya pulang, saya tetap juga ceramah. Asal hiduplah kameranya. Orang mau datang ke pengajian di hari zaman edan, ada orang yang mabuk dangdut, ada orang yang mabuk drama Korea, ada orang yang mabuk sinetron Turki dan India. Sekarang dia mau datang ke pengajian di tengah berlumpur, halaman basah kena hujan. Itu sesuatu yang hebat. Inilah orang yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat telaga, kata Nabi. Telaga itu kolam air. Yang melihat itu Nabi, sahabat tak melihat karena memandang dengan pandangan basirah batin. Aku melihat telaga, nanti ada orang minum di sana. Kata sahabat Nabi, kami ikut ya Rasulullah, yang minum itu ikhwani. Kami kah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabatku. Aku rindu kepada mereka. Mereka ikhwani, saudaraku. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni. Mereka percaya kepada aku, tapi belum pernah melihat aku. Pernah Bapak Ibu menengok Nabi? Nabi palsu aja nengoknya di TV. Hah? Kalau saya di situ, saya membelakangi Pak polisi. Orang ini berpistol tembak yang di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, aku rindu kepada mereka. Mereka beriman kepada aku, percaya kepada aku, padahal matanya belum pernah menengok aku. Mudah-mudahan kitalah yang dirindukan Rasulullah itu insyaallah. Sayang Bapak Ibu kepada Rasulullah, cinta Bapak Ibu kepada Rasulullah. Buktinya mana Besti? Kalau cinta pasti ada buktinya, betul? Macam cinta ibu kepada bapak, ditanya sama bapak, cinta kau sama aku? Nyawa aku berikan bang. Jangankan surat tanah, jangankan STNK BPKB, jangankan surat kelapa, jangankan akte notaris, nyawa aku berikan. Tapi kalau kau macam-macam bang, betul bu? Hati-hati kalian pak. Padahal maksud saya cuma mancing aja tadi. Rupanya mereka serius. Datang pula cemas saya. Ibu ini semua baik semua. Yang melembutkan hati mereka ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi? Ajarkan anak kita surat-surat pendek supaya nanti dia bisa jadi imam sholat untuk istri dan anaknya. Setuju? Sholat tuh begini nak. Cemana sholat tuh mak? Tangannya naik ke atas sampai gini mak. Enggak, itu senam pagi nak. Tangannya sampai ke daun telinga. Kalau berdaun. Jangan tinggi. Saya sedang ceramah di masjid. Pas sedang ceramah di masjid, kultum menjelang zuhur. Majulah bapak-bapak di depan saya. Apa nih bapak? Mengangkat ini sampai ke daun telinga. Allah. Tapi ada yang mengatakan sampai ke bahu Pak Ustadz. Ada riwayat satu lagi sampai bahu. Tapi saya mengikut mazhab Syafi'i sampai ke daun telinga. Karena kalau saya pakai yang sampai bahu, tak sampai ke telinga. Tapi kalau saya sampai yang ke telinga, kena bah. Paham? Ini jam-jam genting ini. Sampai ke daun telinga. Allahu Akbar. Kenapa takbirnya panjang mak? Takbirnya panjang karena niat itu di dalam takbir. Aku sembahyang zuhur rakaat jadi makmum adaan. Di mana dipasang yang 4 ini? Dalam usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan makmuman. Aku sembahyang zuhur 4 rakaat adaan jadi makmum. 4 ini dipasang dalam takbir. Allahu Akbar. Kenapa imam kami takbirnya pendek? Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Orang yang takbirnya pendek, niatnya sebelum takbir. Orang yang takbirnya panjang, berniatnya di dalam. Ibu bapak kalau sholat dalam takbir apa sebelum takbir? Sebelum. Kalau mazhab Syafi'i di dalam takbir.
Kalau Hanafi, Maliki, Hambali sebelum takbir. Saya di dalam takbir. Orang lain saya tak tahu. Asal jangan sesudah takbir. Habis mencuci, habis nyetrika, habis masakkan teh, buat teh manis, pulang ke rumah, nengok handphone, update status, langsung sholat. Allahu Akbar. Bertanya-tanya dalam hati, ini sembahyang apa? Zuhur apa asar? Zuhur aja lah. Nah, bisa. Itulah mengapa sebelum zuhur sholat itu dipasang dulu niat. Astaghfirullahalazim. Supaya jangan diganggu setan baca an-nas. Pulang zuhur bin nas, malikin nas, ilahin nas. Gosok gigi dulu. Karena kalau tidak nanti bau sambal belacan pingsan kawan sebelah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Besar rumahmu, besar mobilmu, besar hutangmu, besar masalahmu, besar jabatanmu, besar namamu. Tidak, yang besar Allah. Allahu akbar. Orang kalau sudah sholat kecil semuanya. Engkau dipuji, engkau dimuliakan, engkau disebut ustaz, engkau disebut profesor. Yang dipuji hanya Allah. Walhamdulillahi katsira. Engkau suci, engkau mulia, aku kotor. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang kuhadapi ini bukan pejabat, yang kuhadapi ini bukan orang, yang kuhadapi ini siapa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal, apa pula muslimin? Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak syirik, aku tidak mempersekutukan engkau, aku tak menyembah pokok kayu, aku tak menyembah batu, aku tak menyembah hantu, aku hanya menyembah la ilaha. Serahkan empat pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ajarkan iftitah ini benar kepada anak, insya Allah benar hidupnya, insya Allah, amin. Jadi iftitah itu dibaca, Bu, dibaca, Pak. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir. Ini banyak orang iftitah tak membaca. Allahu Akbar. Dibaca. Yang sampai tak dibaca, direnungkan dalam pikiran supaya khusyuk, pakai nafas. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir. Wa subhanallahi wajhatu wajhi fatara samawat. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya membaca atau diam? Membaca. Dari mana kita tahu? Dari sahabat Nabi. Siapa namanya? Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana engkau tahu? Bittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Kenapa dagunya bergoyang? Karena lisannya bergoyang. Ini banyak sekarang orang sholat diam. Membaca Al-Fatihah dengan benar. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak salah pada ra, tak bertasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kepedasan ambil makan sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya tebal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tajam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kalau ajarkan Al-Fatihah ke anak, bapak kalau mengajarkan Al-Fatihah ke anak, dibaca anak subuh berapa kali? 6. Loh, kok 6 Pak Ustaz? Tahiyatul masjid 2, qobliyah subuh 2, sholat subuh 2. Jangan tinggalkan qobliyah subuh. Kalau terlambat bangunnya Pak Ustaz, bangunnya jam 5.30, tetap qobliyah subuh. Kalau jam 8 Pak Ustaz, la ilaha illallah. Mana bangun jam 8?
langsung duha. Masya Allah anak saya nih Pak Ustadz, dulu tak sembahyang, tapi setelah mendengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad sekarang rajin sholat. Cuma ada yang mengganjal di pikiran saya Pak Ustadz. Apa itu Bu? Anak saya ini kalau sholat duha pakai kunut Pak Ustadz. Itu bukan duha Bu, itu subuh kesiangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang belum sholat tetap istiqomah melaksanakan sholat insya Allah. Iftitah Fatihah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Sangka ayat apa tadi? Rupanya inna a'tayna kal kausar. Boleh ayatnya inna a'tayna kal kausar? Boleh. Asal jangan saking sangat-sangat pendek, janganlah mentang-mentang tarawih pendek betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Apa? Walaupun secara fikih sah, tapi tentu menurut mazhab Syafi'i lebih afdal menyelesaikan satu surat yang pendek. Begitu kata Imam An-Nawawi. Dan jangan sungsang. Jangan rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua apalagi habis sudah. Jangan sungsang berbalik dia. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Mudah-mudahan nanti malam suami yang belum membangunkan istrinya sholat tahajud nanti malam dibangunkan ibu insyaallah. Diambilnya air, percikannya. Kalau baru nikah, bangun sayang. Wake up my honey. Tapi kalau udah anak 3, bangun! Jadilah laki orang pulang, suami orang pulang sakau, suami orang buat maksiat doa dosa selingkuh, tapi suami ibu masih mau membangunkan malam. Alhamdulillah. Usolli sunnatal tahajud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang, tahajud itu berbunyi. Kenapa bang tak berbunyi? Ini edisi silent deh. Rupanya abang nih baru belajar sholat. Alhamdulillah. Latihan sholat. Jangan langsung sholat subuh. Memang 2 rakaat, tapi berat kunutnya guys. Latihan sholat yang tak berbunyi dulu. Zuhur, asar. Sholli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir mantap. Fatihah nanti dulu. Allahu Akbar. Mantap. Sakikan groginya. Allahu Akbar. Kata bini di belakang, sami Allah bang. Batal sholat. Gara-gara dia membilang bang itu batal sholat. Tak boleh. Kalau mau meluruskan suami, subhanallah. Begitu cara meluruskannya. Subhanallah kalau makmumnya laki-laki. Tapi kalau makmumnya perempuan, tak boleh dia bersuara, ditepuknya tangan. Begitu kalau meluruskan. Makmum saya Pak Ustaz banyak menepuk tangan. Kalau banyak itu bukan meluruskan, nyamuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pelajaran yang pertama, jangan galau susah hati waktu susah, berarti setelah itu Allah akan mengangkat derajat. Pelajaran yang kedua, kalau sedang susah maka banyak-banyak sholat, maka banyak-banyak sholawat. Dua-duanya, maka banyak-banyak sodakoh, maka banyak-banyak somat. Dengarkan tausiah Ustaz Somad banyak-banyak. Betul? Yang ketiga, waktu Isra Mi'raj Nabi menengok ada orang memanen, panen tumbuh, panen tumbuh. Itu padi kalau dipanen berapa bulan lagi baru tumbuh? Tengok padinya, padi apa? Ada yang setahun, ada yang 6 bulan. Kalau sawit dipanen berapa minggu lagi baru tumbuh? Seminggu paling tidak. Kalau kelapa dipanen berapa lama lagi baru tumbuh? Tanyalah yang punya pokok kelapa.
Ini lain, dipanen, tumbuh, dipanen, tumbuh. Nabi bertanya ke Jibril alaihissalam, apa ini Jibril? Kenapa dipanen tumbuh, dipanen tumbuh? Inilah orang yang bersodakoh, tak putus sodakohnya. Alhamdulillah 600.000 orang pesantren santri di Indonesia. Berapa tadi saya bilang? 600.000 orang. Penduduk Mempawah ini berapa Pak Wabub? Hah? Penduduk Mempawah 307.000. Santri di Indonesia yang dikasih makan gratis 600.000 orang. Duitnya dari mana? Dikumpulkan dari rumah ke rumah, Rp1.000 sehari. Siapa yang punya program? Yang punya program orang Kalimantan Barat dari Pontianak. Bapak Ibu bangga apa tidak? Bandung mengumpulkan beras 150 ton, Jogja 100 ton, guru mengaji 750 orang, penggali kubur dikasih beras, dikasih santunan. Siapa yang mampu mengumpulkan? Bukan orang Jakarta, bukan orang Surabaya, orang Kalimantan Barat dari Pontianak. Bajunya Paskas Pasukan Amal Soleh. Nama programnya Wakaf Infak Beras. Nama masjidnya di Pontianak Masjid Kapal Munzalan. Bapak Ibu sudah sampai ke sana? Saya jauh-jauh dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Pontianak, mau sampai ke Kapal Munzalan. Tiba-tiba orang segedong, 2 gedong, 4 gedong, berapa gedong? Orang segedong belum sampai. Nanti bawa kawan-kawan, tengok bagaimana orang di Kapal Munzalan begitu bisa mengumpulkan. Mudah-mudahan Ustadz Luqmanul Hakim beserta sahabat-sahabat di Kapal Munzalan disehatkan Allah Ta'ala. Kalau Abdul Somad mati, tak ada orang yang kelaparan. Betul? Betul pula kata orang, ya Allah. Tapi kalau sampai ustadz-ustadz kita ini sakit, na'udzubillah, 600.000 orang anak santri di pesantren yang mengharapkan uluran beras dari mereka. Sebulan hanya diminta sehari Rp1.000. 1.000 sehari, santri seluruh Indonesia bisa terkendali. Berapa sehari? 1.000. Berarti sebulan berapa? 25.000 karena tanggal merah. Berat 1.000 itu ringan, tapi 1.000 ini menyelamatkan para santri dari kelaparan. Ya Allah, mudah-mudahan yang bersedekah jadi istiqomah insya Allah. Itulah yang dapat disampaikan Ustaz Abdul Somad pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak cucu kita soleh dan solehah, mati husnul khatimah bersama Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Pulang kami dari majelis ini gugurlah dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah, tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum ada keturunan berikan anak-anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawwajtah, yang belum berjumpa jodoh jumpakan dengan orang baik-baik ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah, yang sedang ujian luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah.
wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali masyaikhina, wali ahbabina, wali habaibina, para habaib, para guru, para ustadz, para maulana kami, wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami, sultan kami, wabub kami, Pak Kapolsek kami, Pak dan Ramil kami, maafkan silap salah dosanya ya Allah. Waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini maafkan silap salahnya dosanya semuanya ya Allah. Kama jama'tana, sebagaimana engkau satukan kami di majlis yang baik ini, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.